Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat hidayahnya kita dapat berkumpul walaupun di meeting, semoga insya Allah selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat berkaitan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum acara materi kita dimulai, membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan, yang ketiga materi, yang keempat penutup. Tentu saja pembukaan, mari kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Reza Firmansyah. Kepadanya dipersilakan. Oke, baik. Sebelumnya mohon maaf agak mungkin berisik. Saya sambil di luar, ini kebetulan ada kegiatan juga menjelang itikaf. Sebelumnya mohon maaf kepada Pak Dr. Reza Pahlevi dan hadirin sekalian, insan tadi ataupun dari umum. Saya mengucapkan mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat juga kepada semua yang akan memberikan sampelnya dari Ketua Lab Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Sepertinya sekarang masih berhalangan hadir. Berikut dari jajaran Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir pun sepertinya masih di jalan atau ada kegiatan terlebih dahulu. Sementara saya wakili terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan syukuran lillah, syahadu an la ilaha wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ustadz Dr. Reza Pahlevi dari Munte MAG yang telah berkenan untuk menjadi pemateri pada kesempatan kali ini, dan juga Teh Elza yang sebagai moderator pada kesempatan kali ini, dan kepada semuanya yang telah hadir berkenan untuk mendengarkan dan juga menyimak sama-sama kajian kami ngaji syarah hadis bersama jurusan ilmu hadis UIN Sunan Bandung. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Jurusan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para yang insya Allah kita termasuk dalamnya. Tidak panjang ya, supaya kita efektif waktunya juga. Jadi barangkali ada yang bertanya-tanya, apa sih sebetulnya program PADI ini? Program PADI ini adalah program pesantren Al-Quran digital. Khusus di bulan Ramadan kali ini kita berkolaborasi dengan beberapa jurusan, ya. Yang pertama kita ini hadis, dan yang sebelumnya dengan pasca sarjana ilmu Al-Quran dan Tafsir sendiri, walaupun memang masih satu anak. Dan alhamdulillah sudah berjalan tiap minggunya gitu, untuk program PADI ini, ya.
dalam hal ini di Sitarnya Padi, pesantren Al-Quran Sitar. Dan ini merupakan program dari Lab Pesantren. Dan mohon doanya kepada kawan-kawan, Bapak Ibu barangkali sekarang hadir, mudah-mudahan dengan adanya program ini kita bisa semakin mendekat pada Allah Subhanahu wa taala dan semakin taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bisa menapaki setidaknya risalah Rasulullah SAW seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa merealisasikan apa-apa yang telah Allah turunkan dan apa-apa yang Rasul telah contohkan kepada kita. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Reza. Untuk selanjutnya, dikarenakan Bapak Dr. Salahuddinnya belum ada, jadi langsung ke materi saja. Materi minggu ini kita akan mengaji kitab syarah hadis Tuhfatul Al-Ahwazi bi Syahri Jami At-Tirmidzi karya Abu Al-Ulam Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakpuri dengan pembahasan terkait berburu Lailatul Qadar. Sebelum ke materi, diharapkan para hadirin sekalian menyimak dengan baik dan mempersiapkan pertanyaannya, karena materi ini akan disampaikan oleh guru kita yang luar biasa. Beliau merupakan sekretaris jurusan Ilmu Hadis di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, yakni Al-Ustaz Dr. Haji Reza Pahlevi Dalimonte, LC-MAG. Pada beliau dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu video saya nggak ada wajahnya. Tidak ada, Bapak. Tidak ada, Bapak. Nah, itu nah, ini saya dari tadi gimana caranya tuh ya? Dah nggak share screen ya? Bisa dijadiin saya bisa share screen? Bisa, Pak. Ya. Baik, sambil menunggu, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubarak wa syahra siyam wa syahran unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa karimina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ketua Jurusan Ilmu Hadis, yang saya hormati Ketua Laboratorium, kemudian Ketua panitia acara ini, moderator, peserta sekalian yang insya Allah dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan membahas tentang kitab Tuhfatul Ahwazi bi Syahri Jami' At-Tirmidzi lil Imam Al-Hafiz Abil Ali Muhammad bin Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakpuri
yang sering dikenal dengan Al-Mubarakfuri ya. Udah kelihatan covernya ini? Sudah, Pak. Oke. Jadi ulama kita ini hidup di abad ke-13 ya. Antara 1283 sampai 1353. Sekitar 70 tahun. Di umur 70 tahun beliau meninggal. Kitab ini karena bulan Ramadan kita memilih judul dengan berburu Lailatul Qadar. Tentu Lailatul Qadar itu tidak terlepas dari cara berburunya ya. Makanya nanti itu saya sudah share filenya ya, ada di panitia. Yaitu Kitab Tuhfatul Ahwazi jilid 3 halaman 501. Ini kelihatan nomor bab 70, bab Majaa fil I'tikaf. Kelihatan? Kelihatan. Baik. Ya, tapi sebelum kita bahas ini, kitab ini yang dinamakan dengan Tuhfatul Ahwazi ini, Sarah Jami' Tirmizi, yang ditulis oleh Al-Mubarakfuri. Ini dia kitab yang luar biasa menurut saya karena kalau kita lihat di jilid satunya saya share saja ya. Kelihatan? Nah, jadi di bab 1 itu Mubarakfuri berbicara panjang lebar tentang ilmu hadis. Jadi kalau baca Sarah Tirmizi ini saran saya karena komunitas hari ini adalah alumni tafsir dan hadis, maka saya menganjurkan kalau Anda mau baca Tuhfatul Ahwazi, baca juga muqaddimahnya. Muqaddimah Tuhfatul Ahwazi. Di sana Mubarakfuri berbicara panjang lebar tentang 41 pasal, 41 pasal tentang ilmu hadis. Ya, contohnya dia bicara tentang batasan tema dan urgensi ilmu hadis, itu di pasal 1. Kemudian fadilah ilmu hadis, kemudian pentadwinan hadis, penulisan hadis, isbat kehujadan hadis. Nah, kalau kita lihat di pasal 32 itu dia bicara tentang kitab-kitab takhrij. Di pasal terakhir umpamanya, yang ke-41, dia bicara tentang tazkirah kitab-kitab hadis yang jarang digunakan. Nah, sehingga kitab ini faidahnya luar biasa. Nah, dibilang luar biasa karena di sana beliau mengungkap khusus satu bab itu tentang ilmu hadisnya. Jadi bab 1 itu, jilid 1 itu tentang ilmu hadis. Maka kalau umpamanya ada yang terinspirasi, kalau ini Elza dan teman-teman di ilmu hadis, coba dibahas itu tentang bab jilid 1-nya Tuhfatul Ahwazi. Baik itu tentang muqaddimahnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke bab Majaa fil I'tikaf.
Nanti kita akan bacakan sekitar 3 atau 4 hadis beserta sarahnya ya, bagaimana Al-Mubarakfuri mensarah hadis ini. Baik, kenapa kita bicara tentang i'tikaf dulu? Karena memang Lailatul Qadar itu diraih dengan cara i'tikaf. Ya. Hadis 787 misalnya. Haddatsana Muhammad bin Muttailah, akhbar Abdur Razak, akhbarana Ma'mar aniz Zuhri, an Sa'id bin Musayyab, an Abi Hurairata, wa Urwah, an Aisyata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asral awakhir min Ramadan hatta qadahullah. Nah, ini hadisnya ya. Jadi hadis pertama bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beriktikaf di 10 terakhir Ramadan sampai meninggal. Nah, nanti sarahnya itu ada di hasiah di bawahnya ya. Ini sarahnya, batasannya. Nah, hadis 787 itu ini. Maka di sini disebutkan al-i'tikafu lughatan luzumus syai' wa hasbun nafsi alaih. I'tikaf itu secara bahasa mewajibkan sesuatu dan menahan diri terhadap kewajiban yang ditentukan sendiri itu. Menurut Syara, al-maqamu fil masjid min shakhsin makhsusin ala sifatin makhsusatin. Walaysa biwajibin ijma'an illa ala man nazarahu. Jadi secara syara artinya berdiam diri di masjid oleh orang tertentu dengan tata cara tertentu. Hukumnya tidak wajib menurut ijma' kecuali ada yang bernazar. Wa kadza man sar'a fihi faqata'ahu 'amidan indal qaum wa ikhtalafa fi istiratis shaum lahu kaza fi Fathil Bari wa ghairi. Ya, demikian juga orang yang mensyaratkan di dalam i'tikaf itu maka dia menghentikannya sendiri. Nah, ini artinya kalau secara letterlet nggak enak. Ini maksudnya adalah begitu juga kalau ada orang yang secara sengaja melakukan i'tikaf di suatu kaum. Gitu. Apakah disyaratkan harus di bulan puasa aja i'tikaf gitu? Nah, ikhtalafa, ulama berbeda pendapat apakah disyaratkan puasa baru boleh i'tikaf. Nah, begitu disebutkan di Fathul Bari. Artinya adalah Mubarakfuri karena mengetahui Tirmizi adalah murid dari Imam Bukhari, dia selalu mensinkronisasikan antara syarah Tirmizi dengan syarah Bukhari yaitu Fathul Bari. Nah, ini pengantar tentang judul ya. Nah, di bawah ini tentang syarah sanadnya. Ini penjelasan sanad.
Ya, bunyi hadis an Sa'id bin Musayyab dan seterusnya. Ini artinya bahwa Zuhri meriwayatkan hadis ini dari dua jalur. Yang pertama dari Sa'id bin Musayyab, terus sampai ke Bukhari. Lalu yang kedua Urwah ke Aisyah. Artinya hadis ini disebut aziz. Kenapa aziz? Karena periwayat sahabatnya ada dua, yaitu Abi Hurairah dan Urwah dan Aisyah. Kecuali nanti Sa'id bin Musayyab ini dapat diverifikasi dia menerima langsung dari Rasul. Ya, tapi kebanyakan hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab adalah dari sahabat ya, karena dia tabi'in besar. Baru di bawahnya, ini baru kita lihat dulu komposisi syarahnya, baru penjelasan matan. Jadi teman-teman, kawan-kawan yang mau mencoba mengeksplor kitab Tuhfatul Ahwazi, begitu. Dia jelaskan sanad. Nah, penjelasan sanadnya hanya yang dikira penting saja yang terkait dengan sanad itu. Kemudian baru matan. Ya, kalimat hatta qabadahullahu pada riwayat Sahihain artinya adalah hatta tawaffahullahu thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Jadi sampai Allah sampai berpulang ke rahmatullah. Artinya Nabi itu i'tikaf sampai meninggal dunia, kemudian dilanjutkan oleh para istri-istrinya. Ibnu Al-Hammam berpendapat, qala Ibnu Al-Hammam, hazil muwazzaba al-makrunah bi'adami tarki marratan lamma uqturinat bi'adami al-inkar ala man lam yaf'aluhu min as-sahaba kanat dalilus sunniyah wa illa kanat dalilul wujub. Nah, Ibnu Hammam berpendapat ritual ini jika dibaca itu berkaitan seolah-olah tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi i'tikaf itu. Nah, jika demikian maka tidak bisa dipungkiri nanti itu akan dikerjakan secara terus-menerus juga oleh para sahabat. Nah, itu menjadi dalil sunnah itu menjadi dalil kesunnahan dan tidak selalu mengerjakannya. Gitu. Menjadi dalil atas wajibnya i'tikaf. Au naqulu al-lafza zahiran lakinna wajadna sharihan yadullu ala tarki wa huwa ma fi sahihaini ghairi. Nah, atau kita bisa mengatakan lafaz hadis ini menunjukkan tidak pernah Rasulullah meninggalkan i'tikaf secara zahir. Namun kita menemukan secara sharih dalil lain yang menunjukkan bahwa Rasul pernah meninggalkannya, yaitu hadis yang ada dalam Sahihaini, yaitu Bukhari Muslim. Dan hadis yang di luar Sahihain. Selalu mengutamakan Sahih Bukhari dan Muslim dalam mensarah hadis ini.
Itu artinya betapa dekatnya seorang Tirmizi dengan gurunya ya. Summa dzakara hadis Aisyah wa fihi. Kemudian Mubarak menyebut hadis yang dari Aisyah, falamman sarafa sallallahu alaihi wasallam minal ghadati absara arba'a qababin faqala ma hadza fa akhbara khabarahunna faqala ma hamluhunna ala hadzal bir inza'uha fa naza'at wa lam ya'takif fi ramadan hatta i'taka fi akhiril asri min Syawal. Nah, ini kejadiannya yang dari hadis Aisyah ketika Rasulullah beranjak di siang hari absara arba'an qobabin. Dia melihat empat qobab. Lalu dia berkata, apa ini? Maka dijelaskanlah tentang qobab itu. Lalu beliau berkata, apa yang membuat mereka mendatangi sumur ini? Nah, saat itu Rasulullah membatalkan i'tikafnya. Lalu dia i'tikaf di akhir 10 akhir dari Syawal. Ini betapa pentingnya ya. Jadi begitu ya, bahwa hukum dari i'tikaf itu sangat penting dan Nabi hampir tidak meninggalkannya, namun tetap ada dalil yang menunjukkan meninggalkannya. Kita ke Jami' Tirmizinya, ke kitab Tirmizinya, yaitu hadis yang kedua. Nanti saya sampai jam 5 aja ya, habis itu silakan kalau mau bertanya. Sampai jam berapa Elza saya? Sampai jam 5, Pak. Oke. Hadis 788. Hadana akhbarana Muawiyah an Yahya bin Sa'id an Amrah an Aisyah. Ini lagi-lagi dari Aisyah. Ini sekalian mengabarkan juga kepada kita semua ya, bahwa kalau yang ritual-ritual pribadi Rasul yang sunnah itu banyak periwayatnya itu istrinya atau orang-orang terdekat. Bunyi hadisnya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza arada ayya'takifa sholal fajra summa dakhala fi mu'takifi. Jadi Nabi kalau mau i'tikaf dia sholat fajar dulu, baru masuk ke masjid beriktikaf. Jadi begini, ini adalah iktikaf yang sempurna. Iktikaf yang sempurna artinya dari pagi sampai pagi lagi, gitu. Kalau sekarang kan iktikaf di masjid-masjid itu hanya di malam hari aja. Tentu la yutraku kulluh, la yutraku kulluh. Tidak bisa semuanya ya sebagiannya. Itulah yang dilakukan oleh para umat Islam hari ini. Tidak bisa 24 jam, ya 2-3 jam. Kalau kita ke Masjidil Haram atau ke Saudi, ke Mesir, kita akan menemukan iktikaf yang seperti dalam hadis ini. Bawa kasur, bawa belanja, dan memang tidur sekitar 10 hari itu ada di masjid. Nanti pulang-pulang udah malam takbiran gitu. Maka kalau ada pesan apa ABCD dari kalau sudah beristri itu ya dari luar saja supaya tidak membatalkan. Kita baca sarahnya ada di bawah yang ini. Nah, di sini dia menjelaskan hadis Abi Hurairah dan Aisyah, hadis Hasan Sahih akhrajahu Syekhani. Ini tentang hadis yang tadi ya. Ini qaulu shallal fajr summa dakhala mu'takifi.
Bisighatil maf'ul. Ai makanu i'tikaf. Artinya di sini mu'takifahu, mu'takafah itu sigot maf'ul, tempat, jadi tempat i'tikaf. Artinya inqata'a fihi. Jadi dia memutuskan hubungan dengan luar di dalam tempat i'tikaf itu wa takhalla bi nafsi ba'da sholatis subuh. Dan dia bertakhalli atau mengasingkan diri setelah sholat subuh. Bukan berarti itu menjadi permulaan i'tikafnya, tetapi beliau beriktikaf sejak tenggelamnya hari pada malam ke-21. Nah, jadi artinya malam ke-22 itu. Lailatul memulai dari malam ke-21 ya. Jadi artinya kalau hari ini puasa ke-21 maka tadi malam mulainya maghrib. Sejak maghrib setelah berbuka ya, isalah. Karena bulan Hijriah itu kan dimulainya sejak terbenamnya matahari. Ya, jadi hadis ini yang menjelaskan bahwa Nabi itu sempurna iktikafnya 10 hari secara sempurna. Yang batal itu di tahun yang lain ya. Nah, menurut pendapat imam yang 4, dia iktikaf 10 hari ya. Zakarul Hafiz al-Iraqi kaza fi Sarih al-Jami' as-Shaghir lil Munawi. Begitu ya. Kemudian ini ada pendapat Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan bahwa berdasarkan hadis ini Nabi mengawali i'tikafnya itu setelah sholat subuh berdasarkan hadis ini gitu. Tetapi imam yang 4, imam fikih maksudnya ini, itu bersepakat bahwa Nabi masuk ke masjid itu memulai ini di malam hari setelah terbenamnya, setelah Isya lah. Gitu. Ya begitu ya. Yang jelas Nabi mulai i'tikaf itu di malam. Nah, di sini qala ba'duhum idza arada ay ya'takifa faltagib lahu syamsu minal lail allati yuridu ay ya'takifa fiha minal ghad. Nah, ini penjelasan bahwa kalau mau i'tikaf itu, kalau sekarang kan hari ini hari ke-21.
Maka malam 21 itu nanti setelah berbuka malam ini gitu. Bukan tadi malam. Ya. Qala ba'dhum idza arada ya'ti falyartaqib lahu syams minal lail ayyurida. Nah, jadi ralat bahwa malam 21 hari ini, kalau hari ini 21 maka i'tikafnya tadi malam gitu. Karena puasa hari ini itu malamnya tadi malam dulu baru siang. Karena kita ikut al-Qamariyah. Nah, itu tata cara i'tikaf. Nah, nanti i'tikaf itu kalau acaranya di situ banyak berzikir, sholat malam, tahajud, kemudian taklim bisa, yang jelas jangan keluar dari masjid. Sekarang tentang Lailatul Qadar. Haddatsana Harun bin Ishaq Al-Hamdani akhbarana Umdah bin Sulaiman. Ada yang mau bantu baca nggak? An Hisam bin Urwa an abihi an Aisyah qalat. Nah, ini sanadnya. Kana Rasulullah SAW yuhawiru fil asril awakhir min Ramadan wa yaqulu taharraw lailatal qadri fil asril awakhir min Ramadan. Rasulullah SAW memaksakan diri atau begadang di 10 terakhir Ramadan dan berkata, begadanglah kalian atau bersungguh-sungguhlah kalian mencari Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan. Kita lihat penjelasannya di bawah ini. Yujawiru au ya'takifu. Beriktikaf di 10 terakhir. Nah. Mubarak Furi berkata dalam kitab Al-Masabi, la yajuzu ayyakuna jam'un akhar. Wal makna kana ya'takifu fil layali al-asr al-awakhir min Ramadan. Taharraw bermakna utlubu. Tidak boleh di luar hari itu, maknanya seseorang harus beriktikaf di malam 10 terakhir. Kalau mau nyari Lailatul Qadar. Lalu bolehkah i'tikaf di luar 10? Boleh aja. Taharraw artinya carilah. Kemudian dia berpendapat di kitab An-Nihayah, menyengajalah kalian mencari Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. Taharro itu bermakna betul-betul niat gitu, niat banget. Wal ijtihadu fit thalab, dan berjuang mencarinya. Wal azamu ala takhsisis syai', kemudian bertekad untuk mendapatkannya. Bi af'alin wa qaulin intaha, dengan perbuatan atau ibadah dan al-qaul yaitu zikir gitu. Jadi kawan-kawan yang mau i'tikaf nanti malam, maka itu zikir, sholat, tadarus, bisa taklim juga. Lalu kalau cuma merokok aja bisa juga, i'tikaf juga namanya, tapi kurang maksimal karena di sini disebutkan harus berazam
berijtihad, kemudian berniat. Niatnya kuat, kemudian berjuang mencari, kemudian bertekad untuk mendapatkan. Udah ada yang pernah dapat Lailatul Qadar belum di grup di sini? Belum ya? Jadi kalau Nabi itu memang dia mendapatkan Lailatul Qadar itu berupa ada pemberitahuan i'lam gitu. Al-i'lam bimaji'i Lailatul Qadar. Ada informasi pengumuman, ada informasi pengetahuan bahwa sedang turun. Di hadis lain itu Rasulullah pernah mengatakan mengabari sahabat-sahabat yang sedang iktikaf di masjid, wahai para sahabat, itu Lailatul Qadar turun gitu. Ternyata di dalam masjid juga sudah bergemuruh orang karena mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana itu Lailatul Qadar gitu. Nah, diantaranya begitu, ada pemberitahuan. Pada hadis lain dari Umar radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Abi Syaibah dan juga dari Ubay bin Ka'ab dan Jabir bin Samroh, mereka mengatakan ra'aitu Lailatul Qadri fa'an saituha fatlubuha fil asril awakhir wa hiya lailatun rihun wa matarun wa ra'dun. Nah ini, kata mereka, saya melihat Lailatul Qadar lalu menghilang. Maka carilah dia di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Lailatul Qadar itu malam, kemudian dia rih, angin, kemudian ada hujannya dikit, kemudian ra'dun, ada juga apa namanya itu? Ra'dun itu guruh ya. Nah, ini akhrajahu Tabrani. Jadi makanya saya bilang tadi ada ininya kok, itu ada pemberitahuan, ada bendanya, ada, bukan sekedar beberapa ulama kan menjelaskan kalau kamu setelah Syawal, jadi setelah Syawal atau setahun berikutnya baru ditentukan dia dapat Lailatul Qadar atau tidak gitu. Nah, itu kalau menurut hadis ini tidak demikian. Memang tahu di malam itu saya dapat gitu. 4 menit lagi ya. Kita lanjutkan dulu ke bawah. Wa Jabir an Abdillah liyanzura min man akhrajahu wa Ibnu Umar akhrajahu Syaikkhani wa ghairuhuma. Jadi hadis yang barusan itu sahih ya, bahwa yang mengatakan Lailatul Qadar itu berupa malam, angin, hujan, gemuruh gitu, guntur. Apakah harus 4-empatnya? Enggak, bisa salah satunya, salah duanya, salah tiganya, atau keempat-empatnya. Kemudian qala Abu Isa, ini Imam Tirmidzi berkatakan hadis Aisyah itu hadis hasan sahih. Yujawiru ta'ni ya'takifu wa aktsaru riwayat an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala iltamisu fil asril awakhir min kulli witrin. Nah, ini utamanya di malam-malam witir. Bahkan diriwayatkan dari Nabi itu malam ke 21, 23, 25, 27, 29. Atau malam terakhir dari Ramadan. Nah, penjelasannya di sini,
iltamisuha fi asril awakhir fi kulli witrin. Nah, yang paling roji dan kuat itu bahwa keadaan malam Lailatul Qadar itu dibatasi di bulan Ramadan, kemudian di 10 terakhir, kemudian di malam-malam witir, malam-malam ganjil. Jadi setelah itu tidak ditentukan lagi malam yang mana. Artinya di 10 terakhir malam-malam ganjil. Nah, apakah terjadi di malam genap? Nah, itu wallahu alam. Kalau saya yang ditanya mungkin di malam-malam ganjil 90%, 10% di malam-malam genap. Di sini ulama berbeda pendapat tentang Lailatul Qadar itu sampai 40 pendapat ya. Dan yang paling roji dari semua itu adalah pada malam witir di 10 terakhir. Jadi artinya di 10 terakhir. Tapi kalau saya yang ditanya, karena 10% juga terjadi di malam genapnya, maka agak terlalu hitung-hitungan juga menurut saya kalau ada orang malam ganjil doang gitu, malam genapnya dia nggak datang. Nah, kan sayang. Jadi seolah-olah hitung-hitungan gitu. Nah, sementara tadi kan harus berazam, harus berjihad, harus berniat yang kuat. Nah, begitu barangkali maka malam 21, 23, 25, 27, 29 dan malam terakhir itu dianjurkan untuk lebih lama dibanding malam yang lain. Jadi bukan mengejar malam ganjilnya, tetapi mengejar Lailatul Qadarnya, mengejar izin Allahnya. Itu saja barangkali Elza pas jam 5 dari Tuhfatul Ahwazi ini, silakan. Baik, terima kasih Bapak, dan untuk teman-teman para hadirin sekalian yang ingin bertanya dipersilahkan. Ini ada dari Teh Gita Nurul. Boleh on mic aja. Ya, terima kasih Kak Elza. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, kita mau nanya, kan malam Lailatul Qadar itu dilaksanakannya tadi kan dari pagi 24 jam. Kalau enggak 24 jam juga bisa 2 sampai 3 jaman kan Pak. Nah, ya. Kan cerita sedikit kan kita posisi di sini sambil kerja juga, kerjanya di pesantren Pak. Dan anak-anak itu selesai kegiatan itu jam 10. Jadi kalau kita mau melakukan dari kapan, terus apa gitu Pak? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pak, ini mau langsung dijawab aja atau pertanyaan yang lain dulu? Langsung. Boleh Pak. Ya. Baik, kalau yang saya tangkap dari pertanyaan kita tadi, ini maaf, video saya nggak keluar ya, belum nemu ininya, kliknya itu. Jadi iya, untuk kita hari ini, karena yang tadi itu kan iktikaf yang sempurna ya. Kalau kita yang berpegang pada la yudroku kullu, tidak bisa semua ya sebagiannya. Nah, berangkatlah ke masjid itu umpamanya jam 10 malam. Berdiamlah di masjid sampai kalau perempuan mungkin ya jam-jam 3 kalau ada tugas masak. Kalau nggak ada tugas masak ya bisa 3:30 nanti langsung sahur ke rumah. Jadi artinya 10 dari jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 5 jam lah. Nah 5 jam ini apa yang kita lakukan? Pertama, nyampe masjid, niat dulu.
kemudian masuk masjid, sholat tahiyat, kemudian sholat mutlak. Sholat mutlaknya sebanyak-banyaknya silakan. Kemudian lakukan berzikir, mengaji, baru nanti datang jam 1 malam, sholat tahajud 8 rakaat. Usahakan panjang aja bacanya supaya minimal sejam atau sejam setengah baru beres itu. Baru berdoalah di situ. Lalu kalau ada jamaah lain yang bisa diajak taklim, taklim. Taklim artinya mengaji salah satu ayat, salah satu hadis, atau berbagi sharing cerita, inspirasi boleh. Nah, kalau saya biasanya memprogram di masjid demikian. Nanti ada 2 bagian. Bagian pertama silakan ibadah fardiyah, ibadah sendiri, pribadi dulu. Nanti janjian jam 1 kumpul jamaah, boleh sholat tahajudnya berjamaah, boleh. Nah, jadi baru supaya mencari khidmatnya kan, karena tadi al-qasdu wal ijtihadu wal azamu, untuk mencapai itu gitu, tujuan kita itu. Jadi niat yang kuat, berjuang yang keras, ini bertekad yang mendapatkan. Jadi kalau ada orang nyampe di sana tidur gitu ya, itu tidak berazam namanya. Kalau tidur, kalau saya lebih baik pulang aja. Makanya kalau ke masjid itu memang menahan diri. Kalau nundutan itu wajar aja, apalagi lagi zikirnya nundutan nggak apa-apa. Jadi 2 bagian, yang ibadah sendiri, nanti ibadah berjamaah, baru ibadah sendiri lagi ujungnya. Dan ditutuplah iktikaf itu dengan doa permintaan. Permintaannya jangan banyak-banyak, 2 saja. Yang pertama minta Lailatul Qadar, yang ketiga minta hajat hari itu. Itu barangkali Gita Nurul. Nah, Bapak. Ya. Bagaimana Teh Gita? Bisa? Ya, bisa. Tapi ada satu lagi yang masih penasaran. Boleh. Ini mah takut gitu, Bapak. Takut pas kita lagi ngelaksanain. Kan posisinya di sini kita tekan ngajar. Biasanya kan suka ada mudir gitu. Khawatirnya itu teh harus selama 5 jam itu berhenti gitu Pak, gak boleh keluar masjid. Tapi seumpama gitu, misalnya sewaktu-waktu ada panggilan gitu Pak, baik dari anak ataupun dari mudirnya, itu gimana Bapak? Ya, keluar aja, nanti masuk niat lagi gitu. Oh, mantap. Ya. Terus Bapak tadi harus ada sholat mutlaknya kan ya Pak ya? Ya kan kita mau mengisi kegiatan kita dari sebelum jam 12 malam kan sholat apa? Maka sholat mutlak. Oh, mantap. Ya, kalau sholat tahajud belum masuk, Mantap. ya, pilihannya adalah sholat mutlak, sholat tahiyatul masjid gitu. Di Masjidil Haram itu sering dilakukan sholat mutlak. Itu berapa rakaat Bapak? Bebas, 2 rakaat, mau sebanyak-banyak, mau 100, mau silakan. Oh, nah Bapak. Syukron Bapak. Ya, Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Gita untuk pertanyaannya, dan silahkan jika ada yang ingin. Boleh via chat juga ya. Atau ada yang ingin menambahkan atau menyanggah dari yang telah dipaparkan oleh Pak Reza, dipersilahkan. Gimana nih teman-teman? Izin bertanya deh. Oh boleh, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Dokter yang sudah menyampaikan penjelasannya, dan juga terima kasih siapa ini moderator ya, teman. Izin bertanya Pak Dokter, saya alumni ilmu hadis dari STAI Persis Garut. Ya. 2000
18 lulusnya, sekarang di IAT UIN. Pernah saya baca terkait dengan tanda-tanda malam Lailatul Qadar gitu. Tanda-tanda Lailatul Qadar itu seperti awannya redup, kemudian tadi disebutkan ada hujan, kemudian ada gemuruh, dan ada angin. Beberapa analisis yang saya baca itu riwayat-riwayatnya istilahnya perlu dipertimbangkan, bahkan ada yang memvonis juga doib gitu Pak. Nah, sehingga kalau dilihat living hadisnya di masyarakat itu seolah sudah punya kegembiraan sendiri ketika malam itu ada hujan, malam itu ada bahkan cuaca mendung, bahwa malam itu ada Qadar gitu di masyarakat seperti itu. Nah, terkait hal itu apakah memang betul riwayat-riwayatnya perlu dipertimbangkan dalam arti kesahihannya belum pasti atau kenapa? Itu saja Pak Dokter, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab saja. Ya, baik. Terima kasih Pak Abdurrahman. Ini tadi sudah ada hadisnya ya yang disarah jadi tentang tentang hadis bahwa Rasulullah mendapatkan Lailatul Qadar itu benar ya. Tadi sudah disampaikan hadisnya. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani ini. Masih Pak. Tapi Ya. boleh diperbesar lagi Pak. Hah? Perbesar lagi. Oke. Ya. Kalau di sini kan akhrajahu Muslim wa Tirmizi, kemudian wa Jabir bin Samrah bilabzin. Jadi ada hadis lain yang ra'aitu lailatal qadri fa ansaitu fatlubuha fil asril awal wa hiya lailatun rihun wa matarun wa ra'dun. Nah ini akhrajahu at-Tabrani, ya, akhrajahu as-Saikhoni wa ghairuhuma. Kalau berdasarkan hadis ini kan diriwayatkan oleh Bukhari Muslim juga gitu. Nah, nanti mungkin hadis yang doif, yang dianggap dipertanyakan yang lainnya itu dengan redaksi yang berbeda mungkin. Tapi tanda-tanda itu saya sendiri membaca hadisnya sudah ada dua. Yang pertama ini, yang kedua yang tadi saya sampaikan, Nabi mengingatkan para sahabat bahwa Lailatul Qadar turun. Begitu. Jadi secara ilmu hadis, begini ya, secara ilmu hadis, kalau ada hadis yang doif, lalu dia mempunyai tabi dan syahid dari riwayat yang bisa diperpegangi kualitasnya, maka itu naik hadisnya menjadi hasan. Kalau hadis yang kita bulat-bulatin ini diriwayatkan oleh Tabrani, diriwayatkan oleh imam-imam yang lain juga, termasuk Syekhoni. Jadi berdasarkan ini, jika ada yang lain ditemukan tentang yang dipertanyakan kualitasnya, maka dia diangkat oleh hadis ini menjadi hasan.
Kemudian Tirmizi sendiri mengatakan atau menamai kitabnya dengan Jami'ut Tirmizi. Jami itu dulu nama lain dari Sahih juga. Ya. Begitu barangkali. Ya, baik Pak. Begitu, Prof. Bagaimana? Ada tambahan atau sanggahan? Atau Boleh? ada ininya enggak? Ada redaksinya? Coba kita cari supaya jelas gitu. Yang antum dapatkan itu kira-kira redaksinya gimana? 1 tahun yang lalu Pak, saya bacanya jadi lupa lagi redaksi matan. Potongannya saja, potongannya. Potongannya ya ada kata rih gitu, sama dengan barusan. Rihun. Pun. Lailatul Qadri ya. Ini kelihatan nggak Maktabah Samilanya ini? Baru kelihatan. Coba kita cari yang tadi. Yang di kitab ini nih. Lailatun rihun wa matorun ya. Ya. Bentar ya. Ra'aitu Lailatul Qadri. Ra'aitu Lailatul Qadri. Habis ini ada yang nggak ada lagi yang nanya kan? Kalau ada tanyakan aja dulu sambil kita cari yang Abdurrahman ini. Coba teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan sambil Bapak mencari tadi hadis yang lainnya yang terkait hal tadi. Sambil menunggu silahkan yang ingin bertanya. Bapak ini ada pertanyaan. Ya. Kalau niatnya gimana buat malam Lailatul Qadar sebelum masuk masjid? Jadi niat itikaf untuk Ya, Lailatul Qadar. kalau mau pakai lafaz ya tinggal dikarang saja. Nawaitul itikaf fi hadzal masjidi lillahi ta'ala gitu aja. Tapi kalau yang nggak mau pakai lafaz ya tinggal dibunyikan saja dalam hati gitu.
Kalau mau pakai lafaz gitu biasanya di dalam kitab fikih itu nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Tapi boleh kan ya Pak pakai bahasa Indonesia juga? Boleh, kalau orang hadis nggak boleh kayaknya sama orang tafsir itu. Ya. Berarti Pak 10 hari dari sekarang sampai malam takbiran ya dihitungnya. Ya. Kalau tadi malam masjid yang saya ceramah di sana mereka mengumumkan malam ini. Jadi ini hari ke-20 hari ini kan? Iya. Hari ini ke-20 besok. 21 Pak. 21. Berarti tadi malam harusnya i'tikaf itu. Tetapi mereka memulainya malam ini. Jadi untuk menghilangkan keraguan, mereka memfasilitasi tadi malam. Tapi yang mau i'tikaf tadi malam juga sudah dipersilahkan gitu. Kalau Rasulullah dulu itu i'tikafnya dia di Gua Sur ya. Di Gua Sur sebelum turun Al-Quran di Jabal Nur. Bukan Gua Sur, Jabal Nur. Gua Nur. Nah, di situ dia bertahanus itu mendapatkan sekaligus Al-Quran dan Lailatul Qadar itu. Karena dia sudah i'tikaf berbulan-bulan sebelumnya, hampir setiap bulan nggak ada kosong dia i'tikaf di situ. Nabi itu sebelum diangkat jadi Rasul kan. Itu barangkali hadis yang tadi ini harus dicari lebih jauh lagi. Jangan-jangan kata Abdul Rahman bisa jadi tidak sahih, tapi dalam komentarnya Al-Mubarakfuri dalam kitab ini, bahwa dia mengatakan ini dikeluarkan oleh Tabrani dan juga As-Syekhani gitu. Mungkin redaksinya ini di riwayat bil makna di sini, maka kita harus cari redaksi yang tepat nanti itu. Gitu barangkali, kalau tidak ada sudah. Ada lagi Pak, satu Silakan. lagi. Tapi tadi Kang Abdurrahman gimana? Boleh disampaikan dulu. Mungkin nanti harus dicari lagi redaksi. Ya. Bisa jadi artikel juga itu. Karena itu siklus tiap tahun ya, pasti itu menjadi pegangan dan bahasan yang selalu dilakukan dari zaman ke zaman. Tapi memang begini ya, kalau pengalaman saya gitu. Apakah ada angin, hujan, dan sebagainya, itu menjadi samar, dan yang lebih pasti itu orang yang mendapatkan Lailatul Qadar pasti ada pemberitahuan kepadanya berdasarkan hadis Rasulullah yang satunya lagi tadi. Nah, kalau saya dulu asal pernah dapat gitu. Jadi memang ada ilhamnya itu. Diilhamkan bahwa kita mendapatkan Lailatul Qadar gitu. Jadi datang ketika saya di malam 27 Ramadan itu, saya ingat betul di tahun 2008, berada di masjid, hanya sendiri, nggak ada orang lain, karena tradisi i'tikaf memang sulit di kita ya. Karena saya alhamdulillah, ta'alus bin ni'mah, sejak saya menikah itu nggak pernah batal saya i'tikaf tiap tahun itu, karena sudah azam ya. Saya menikah 2003, 2008 dapat. Nah, dapatnya itu di suatu masjid di Sumatera Utara. Nah, di situ datang ilham ketika dalam berzikir di tengah malam itu, malam ke-27 itu. Di situ disebutkan bahwa Lailatul Qadar gitu. Jadi ada semacam cahaya lalu memberi ilham di dalam otak saya bahwa
Lailatul Qadar gitu. Ilhamnya menyampaikan malam ini Lailatul Qadar gitu. Jadi sangat sama dengan yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa ada pemberitahuan. Itu barangkali. Baik Pak, ada pertanyaan lagi. Kalau untuk perempuan itu sebaiknya itikaf di masjid atau di rumah? Iktikaf itu hanya ada di masjid, tidak ada di rumah. Bahkan di musola pun tidak bisa. Iktikaf itu di masjid yang dilakukan sholat berjamaah di dalamnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan di masjid yang dilakukan sholat Jumat di situ gitu. Maka sebagian mengatakan di musola itu tidak bisa. Jadi makanya istri-istri Nabi kan mereka beriktikaf karena memang rumahnya dekat masjid. Jadi untuk mereka yang bisa memastikan aman, silakan berangkat iktikaf. Tapi kalau dirasa ada begal gitu ya, begal sekarang kan banyak begal ini. Daripada kita membunuh dia, ya udahlah kita jangan iktikaf gitu. Nanti memaksakan diri iktikaf, datang begal, kita terpaksa membunuh dia, kena tangkap pula kita kan. Gitu. Jadi perbanyak ibadah aja di rumah gitu, gak apa-apa ya Pak? Ya, tapi bagi mereka yang berazam bertekad ya kan bisa diantar dulu sama anak, diantar sama orang tua, diantar sama suami atau bareng sama suami gitu. Oke, baik. Seperti itu yang tadi saudari Amel. Ada lagi pertanyaan atau tambahan dari saudara-saudara sekalian? Dipersilahkan. Kalau tidak, kita tutup. Dicukupkan saja ya, teman-teman. Ya. Oke, cukup Kak? Dicukupkan Pak, boleh? Ya. Silakan. Alhamdulillah. Ya, terima kasih teman-teman. Reza lagi di mana nih, Reza? Kang Reza di mana? Udah lanjut aja, lanjut. Oke. Jadi gitu ya teman-teman semuanya. Untuk kesimpulannya, berburu Lailatul Qadar ini sebenarnya banyak pendapat ya, dari yang syarah tadi itu katanya ada 40 pendapat tentang Lailatul Qadar. Yang paling kuat ialah 10 hari malam terakhir bulan Ramadan di tanggal witir seperti 21, 23, 25 dan seterusnya. Dan Lailatul Qadar juga menurut penjelasannya itu turun ada yang dengan pemberitahuan seperti adanya angin dan hujan kecil. Lalu untuk mendapatkan Lailatul Qadar salah satunya yaitu dengan beriktikaf. Yang mana iktikaf di sini itu harus betul-betul berazam, berijtihad dan memiliki seperti itu. Baik, kita cukupkan kajian ini. Terima kasih kepada Bapak Reza dan kami teman-teman partisipasi dalam diskusi kali ini. Cukup sekian, mohon maaf bila banyak. Selanjutnya baik, mari kita tutup dengan dan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sekian dari saya, Lestari pamit undur diri. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Allah wabarakatuh. Boleh. Jazakallah khairan.